sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Ikomang Agus Mahardika, CGP Angkatan 9, Guru SMAN 1 Payangan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1 tentang koneksi antar materi. Pertanyaan pemantik untuk refleksi kali ini, yang pertama adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan dengan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas mentransfer materi saja. Saya menganggap biasanya ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Biasanya saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja tanpa memperhatikan aspek-aspek penilaian yang lainnya. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, saya anggap bahwa pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher center saja. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham terhadap materi yang saya sampaikan. Hanya meminta siswa menghafal materi saja. Sehingga sering merasa gagal atau sering mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi dari proses pembelajaran yang saya lakukan. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini dalam mengajar tidak tepat. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Tidak saja saya mengajarkan aspek kognitif saja, tetapi memperhatikan aspek-aspek yang lainnya. Misalnya adalah aspek afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Murid sebagai subjek pembelajaran, yang artinya bahwa murid punya kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat sesuai dengan metode pembelajaran yang kita terapkan. Guru sebagai fasilitator pembelajaran, di mana guru hanya menuntun proses pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk berekspresi dan mencari ilmu pengetahuan itu sendiri. Selanjutnya, guru harus ikhlas dalam proses mengajar, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati.
Dan selanjutnya guru juga harus mempelajari karakter murid. Dan guru harus juga memberikan kesempatan kepada semua murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas, antara lain yang pertama adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan semua murid sesuai dengan metode student center. Dan saya juga akan menerapkan pembelajaran pada abad 21, di mana pada pembelajaran abad 21 ini akan menekankan pada berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Di sini diharapkan bahwa guru harus mampu menuntun murid dalam proses pembelajaran. Pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Berusaha mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru pejuang pendidikan. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu.